Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken nggih, kula terima kasih datang pimpinan acara panitia. Kula mriki sakjane nggih rada wedi wong tiyang saene kae nggih ngundang kula. Kula matur suwun dumateng niki ning mila dumateng panitia sedaya ingkang siang menika kula saged dugi wonten menika majelis sareng-sareng kalian panjenengan sedaya majelis zikir nggih ngrawuhi napa niki halal bihalal keluarga besar HBO keluarga besar HUA nggih sedaya rahimakumullah ingkang rawuh wonten menika majelis niki nggih pun boten sawal tapi nggih kula termasuk nggih kula nyuwun ageng pun pangapunten keluarga kula termasuk mila nggih panjenengan ngapura nggih anak-anak sedaya ingkang rawuh wonten majelis kula mungkin wonten kesalahan-kesalahan kula nyuwun agungipun pangapunten walaupun minta maaf itu tidak harus hari raya. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati wonten dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeten ya ayyuhan nasu wahai manusia tubu ilallahi qabla an tamutu. Nomor setunggal tubu ilallahi qabla an tamutu atosipun tobato sira kabeh sebelum mati sebelum sedo. Panjenengan pun tobat napa dereng? Pun tobat napa dereng? Insyaallah sampun nggih amargi dalam bahasa Indonesia karena tobatlah kamu semua sebelum meninggal. Sudah ya, sudah tobat semua ya? Insya Allah. Karena apa yang dilakukan jamiah kita termasuk jamiah Nahdlatul Ulama itu tiap sholat itu wiridan. Bacaan apa? Wiridan baca termasuk istighfar astagfirullahaladzim betul ya? Termasuk minta maaf datang Gusti Allah. Termasuk juga wiridannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kita semua apa yang didhawuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubu ilallahi qabla an tamutu sudah kita lakukan. Nomor 2, fabadiru bil a'mali sholihati. Cepat-cepatlah melakukan amal soleh. Amal soleh itu napa mawon? Para hadirin hadirat napa mawon? Para ibu-ibu muda ini kata nggih banyak amal-amal soleh termasuk panjenengan datang ke sini termasuk amal soleh. Panjenengan kalau mau zikir astagfirullah termasuk amal soleh. Termasuk panjenengan kesini silaturahim termasuk amal soleh. Jadi mabadiru bil a'mali sholihati, cepat-cepatlah amal soleh qabla antusgholu, sebelum sibuk. Cepat-cepatlah amal soleh sebelum sibuk. Panjenengan sibuk apa mboten tiap hari? Ya sibuk. Kadang rambut anake, rambut suaminya, rambut ya sibuk.
tapi harus wajib melakukan amal soleh walaupun dalam keadaan sibuk. Yang ketiga, dawe Nabi wasilul ladzi bainakum, yaitu hubungan sesama manusia dengan akhlakul karimah, termasuk silaturahim niki, hubungan sesama manusia, sesama anggota HDO-nya, sesama anggota HUA-nya, yaitu hubungan sesama manusia dengan akhlakul karimah. Termasuk pada pagi hari ini kita wasilul ladzi bainakum, mengadakan silaturahim pada pagi hari ini dalam rangka halal bihalal. Lanjutipun wasilul ladzi bainakum, yang kedua wa baina rabbikum, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Gusti Allah. Kita sudah semua pada waktu puasa, kita sudah terawih, itu hubungan dengan Allah, ya, mengadakan tadarusan, mengadakan sodako, memperbanyak sodako, memperbanyak iktikaf di masjid-masjid, itu termasuk hubungan kita dengan Gusti Allah. Hubungan kita dengan Gusti Allah sudah termasuk pada waktu puasa. Lah sekarang pada waktu halal bihalal, hubungan dengan sesama manusia. Sesama manusia itu siapa saja, termasuk kepada orang tua harus baik, kepada mantu harus baik, kepada tetangga harus baik. Karena apa? Misalnya kepada tetangga kok tidak baik, nah ada namanya siapa itu, Ka'ab bin Ahbar, manis tahofa bil jironi, siapa yang merendahkan, siapa yang manis tahofa bil jironi, siapa yang meremehkan tetangga, khosirul manafi, bakal rugi dalam hal kemanfaatannya. Jadi silaturahmi, hubungan dengan manusia, termasuk dengan kedua orang tua, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, karena tetangga itu banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya apa enggak tetangga? Banyak sekali, banyak manfaatnya. Misalnya mbak-mbak, ibu-ibu muda ini mengadakan tahlilan atau apa itu, ada hajatan, ada rutinan, siapa dulu yang ke rumah? Tetangga. Sing ngrewangi tetangga. Karena manis takhofa bil jiran, siapa yang meremehkan tetangga, khosirul manafi, bakal rugi manfaat-manfaatnya. Banyak manfaatnya tetangga itu. Jadi nomor 3 tadi apa? Nomor 1, tubuh ilallahi qabla an tamutu, tobatlah sebelum mati. Yang kedua, wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tusghalu, age-agea amal soleh sebelum sibuk. Walaupun sibuk harus amal soleh juga. Yang ketiga, wasilul ladzi bainakum, silaturahmi, hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Kalau sesama manusia dengan orang tua, dengan mertua dan lain-lainnya. Wa baina rabbikum, hubungannya dengan Gusti Allah dengan memperbanyak amal soleh.
Hubungan dengan Allah sesuai dengan hadis itu apa? Wa baina rabbikum bikasroti dzikrikum. Dengan memperbanyak zikir termasuk tadi dibacakan oleh Gus Miba, zikir termasuk istighfar, dan zikir itu banyak, tidak hanya istighfar saja. Ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, dalam suatu hadis diterangkan di ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wal yakhsha, ndaklah khawatir, ndaklah takut. Sapa sing kudu takut? Termasuk kula lan panjenengan sedaya. Ibu-ibu muda ini kudu takut. Takut apa? Khawatir apa? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Takut akan meninggalkan di belakang hari dzurriyyatan apa? Keturunan atau anak-anak. Dzurriyyatan di'afan akan meninggalkan anak-anak sing lemah. Panjenengan kan putra nggih. Wadah tagak meninggalkan keturunan yang lemah. Kita khawatir, harus punya kekhawatiran, harus punya ketakutan meninggalkan keturunan yang lemah. Lah piye carane? Gimana caranya supaya anak-anak kita, keturunan kita tidak lemah? Ya harus kita bimbing, harus kita didik, harus kita asuh, terutama sebagai ibu. Panjenengan ibu sedaya nggih? Putra putra putri sedaya nggih? Oh iki terus mboten iki bapak siji. Sesuai tema. Putra punya putra, punya anak sing merasa khawatir anaknya akan menjadi anak yang lemah. Ya harus dididik, harus dibimbing. Kapan didik anak niku? Kapan didik anak niku? Mulai kapan? Sejak dalam kandungan. Dalam kandungan. Sejak milih pasangan kalau saya. Mulai didiknya pada waktu dalam kandungan. Bisa juga dalam sebelum menikah, yakni mencari pasangan hidup. Ngoten nggih? Dados panjenengan ya, kita semua dalam mencari pasangan hidup hendaknya nek menurut hadis niku nggih ya ayune, ngoten nggih? Ayune ya sugihe, ya nasabe, ya agamane. Ya, terpenting. Ayu ya diluke wis lontor. Umur 50 tahun wis lontor nggih. Ayu sugih. Kula lho ndelek mantu Gus Haris iku mboten perkara sugih, mboten. Nggih. Niki milah mboten perkara sugih. Niki arep sih. Ada priye?
niki kula terusaken malih nggih. Terus supaya kita menjadikan anak-anak kita tidak menjadi anak yang lemah, ya. Oke. Kita harus mendidik putra putri kita. Kita harus mendidik, membimbing, mengasuh putra putri kita. Lah mendidik itu mulai kapan? Mulai dalam kandungan, dan bisa juga mulai dalam mencari pasangan hidup. Sebagai orang tua menginginkan anaknya itu jadi anak yang baik, anak yang solihah, gitu ya. Ya termasuk dalam mencari pasangan hidup, menurut Nabi ada 4 tadi. Ayune, ya, ayune, sugiye, nasabe, agamane. Iso kabeh napa mboten nggih? Kira-kira saged sedaya napa mboten nggih? 4 hal itu. Kadang-kadang ya nggak bisa. Kadang-kadang ayu. Lah itu. Seperti halnya saya tadi sudah bilang, saya apa? Gus Karis jadi mantu saya. Itu karena saya melihat, oh, Gus Karis itu dari Yaman, pasti agamane seapi. Nah itu sekarang jadi suaminya Wilaini, ya. Jadi yang utama itu apa? Yang kita cari menantu, cari agamanya yang baik, gitu. Jadi apa? Mendidik anak itu dimulai termasuk dalam mencari pasangan, setelah itu menikah, setelah itu mengandung. Kan itu ya? Mengandung. Lah gimana cara mendidik anak yang dalam kandungan itu? Apa perutnya diusuk-usuk, anakku dadi wong apik, anakku dadi wong apik. Ngoten ta? Tidak. Caranya gimana mendidik anak dalam kandungan itu? Ya kedua orang tuanya itu. Ya bapaknya, ya ibunya. Dalam melakukan, menjalankan sehari-hari, berbuat apa saja sehari-hari harus baik, harus perbuatannya baik. Karena kadang-kadang kalau orang zaman dulu, nek bojomu hamil iku aja mateni apa-apa iku anake. Lah gitu ya? Itu terbukti sungguhan. Saya punya tetangga itu. Saya punya tetangga dekat rumah saya itu. Ininya apa? Tangannya waktu lahir itu potong, nggak bisa diginikan. Kakinya juga nggak bisa. Kakinya ya jadi jalannya dengan apa? Badannya ini. Saya tanyakan ibunya setelah melahirkan apa kok gitu. Cerita ibunya itu katanya pada waktu hamilnya itu naleni cecak ditaleni untuk mainan bayinya. Habis itu cecaknya kan lari-lari terus podol, kan mudah podol, mudah tugel. Buntutnya tugel. Ibunya cerita gitu. Jadi lahirnya nggak punya tangan, nggak bisa gini, ya tangannya, kakinya ya nggak bisa jalan. Sampai sekarang ada bukti. Jadi
mendidik pada waktu di dalam kandungan, antara lain orang tuanya itu jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang ya dilarang oleh Allah. Yang kedua, orang tuanya dalam mencarikan nafkah si jabang bayi yang dalam kandungan, termasuk yang ibu yang sedang hamil itu, ya hendaknya yang dimakan itu yang halal, yang halal. Karena apa? Karena akan berpengaruh kepada si jabang bayi yang dikandungnya itu, ya termasuk itu. Dan yang paling utama adalah berdoa dan mendoakan si jabang bayi yang di dalam kandungan, baik ibunya maupun ayahnya. Dalam mendidik anak dalam kandungan itu sebelum lahir disebut pendidikan apa? Prenatal, pendidikan sebelum lahir. Makanannya halal ya, tidak dari hasil nyopet, tidak dari hasil korupsi. Insya Allah anaknya jadi anak yang soleh, solihah. Terutama peran ibu. Ya nek iso ya poso ibunya, waktu hamil ibunya siang poso, nirakati si jabang bayi yang di kandungnya, di apa yang dalam hamil itu. Setelah itu lahir, apa yang kita lakukan? Mengazani, nah gitu ya, diazani, dikomati sebelum anak si jabang bayi itu mendengarkan hal-hal yang lain, sudah bisa mendengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya dalam azan itu. Lalu diakikoi, ya diakikoi kalau bisa ya. Setelah itu anak berkembang, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 8 bulan, anak sudah tahu mana ibunya, mana ayahnya. Kita didik juga. Pada waktu 8 bulan sudah bisa tahu ayahnya. Ayahnya mau ke kantor, misalnya ibunya ngetut no ayai, salaman, dididik dengan akhlakul karimah, salaman dengan ayahnya atau mbahnya atau yang lainnya. Diajari kalau 8 bulan sudah kita bisa ajari, ya. Diajari apa? La ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Saya punya cucu, sekali saya ajari la ilaha illallah, geleng-geleng gini, la ilaha illallah. 2 kali saya ajari, ketemu saya la ilaha illallah, saya ajari lagi. 3 kali saya ajari, mbahnya ini bilang la ilaha illallah. Setelah 5 kali si cucu saya ini ketemu saya nggak muni apa-apa, ketemu saya itu geleng-geleng ini, sudah terbiasa, ya sudah geleng-geleng la ilaha illallah. Oh iya la ilaha illallah, la ilaha. Nah itu pendidikan, ya, karena kewajiban seorang orang tua itu termasuk memberi nama-nama yang baik. Jawa gak apa-apa, dijenengan apa? Dinamakan anaknya misalnya Muhammad Bejo, oleh? Boleh. Bejo itu bahasa Jawa, Muhammad itu turunan Muhammad. Dijenengan Muhammad Bejo boleh. Karena Bejo itu ya bagus, beruntung,
Doa orang tua mudah-mudahan beruntung dunia dan beruntung di dunia dan akhiratnya. Itulah pendidikan anak. Setelah itu berkembang jadi remaja, kita harus selalu sebagai orang tua, terutama ibu ya. Apa sih peran wanita? Mbak, peran wanita itu apa sih? Mengandung. Satu, sebagai istri harus meladeni suami dengan baik. Ngeladeni suami baik rohani maupun jasmani. Peran wanita yang kedua sebagai ibu, tugasnya mendidik anaknya. Termasuk apa itu anak judul ini kayak apa itu kehidupan saya ini. Karena saya ini single parent. Suami saya itu meninggal sudah 23 tahun. Anak saya 5, termasuk ini. Mila ini nomor 2, ini nomor 3. Anak saya 5, single parent, ngeramut dewe, ya ngeramut sendiri. Apa yang kita lakukan? Yang kita didik dengan baik, tak sekolah, no tiap malam itu tak sebut. Tiap malam itu saya habis sholat tahajud, sholat hajat, anak saya itu di kamar dewe-dewe, di kamarnya sendiri tak fatihai. Habis tak fatihai untuk Mila tak sebelno. Tidak dulu saja sampai sekarang tak sebel satu-satu. Habis itu ininya Gus Misbah nang kamare Gus Misbah tak sebel tak fatihai. Sampai 5 anak 5 tak fatihai semua. Sekarang tambah cucunya juga tak fatihai. Cucu saya itu sudah 14 mau 15. Tak fatihai satu-satu didongakno. Panjenengan kok ngoten nggih? Nggih harus nggih. Agar supaya anak cucu kita, zuriyah kita menjadi zuriyah sholihin sholihat. Ngoten nggih? Jadi di samping mendidik, mengasuh, membimbing, menyekolahkan, disekolahkan dengan sekolah yang bagus, dipondokkan, dipilih pondok sing ahli sunnah wal jamaah pun ngantos keliru nggih. Mondokna pun ngantos keliru nggih. Dipondokkan sing aliran ahli sunnah wal jamaah, kalau bisa ala thariqati Nahdlatul Ulama. Jadi kita semua dalam rangka untuk menjadikan anak kita soleh solihah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, yang pokok berdoa. Di samping kita berusaha, karena dalam pernikahan ya, antara suami dan istri kudu duwe sangu. Sangunya apa? Duit, uang. Tidak hanya uang, tapi saya singkat saja, sangu dalam rumah tangga menjadi samawa. Apa samawa itu? Sakinah mawaddah warahmah, ada sangunya. Sangu nek singkatane duit 1 juta. Apa tak sangone duit 1 juta? Mau? Mana? Singkatnya D. Apa? Donga. D ya? Donga. Panjenengan semuanya harus donga. Bagaimana kelangsungan supaya dalam rumah tangga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah, yaitu donga untuk keturunan-keturunannya, donga untuk
keluarga bagaimana menjadi sakinah mawaddah warahmah itu donga. Yang kedua, usaha. Duit 1 juta. Nomor 1 donga, nomor 2 usaha. Ya usaha termasuk panjenengan iki usaha membantu apa? Ekonomi suaminya apa? Melok hati. Melok online-onlinean itu wis napa? Enek sing jilbab, enek sing itu usaha. Usaha yang halal. Donga ya usaha barang. Lah ini termasuk ya usaha ya onlinean, jilbab, kursi dan sebagainya. Apa? Enek emas, enek apa iki? Banyak, enek gelang dan sebagainya itu, tapi ya kudu ndonga. Jadi ndonga ya usaha supaya keluarganya ini menjadi keluarga samawa. Duit harus iman. Ndonga, usaha, iman, dan takwa kepada Allah. Saya percaya imannya sudah mantap ini, takwanya sudah oke, semuanya, ya, dah. Tinggal ya donga barang, ya usaha barang, ya imannya kudu mantap dalam mendidik anak-anaknya. Yang apa? 1 juta harus setia. Setia nggih terhadap suaminya. Nek suami istri setia, insya Allah anaknya jadi anak yang baik. Jangan sampai ayahnya datang dari kantor lungguh nadep kulon HP-an, istrinya lungguh nadep ngetan HP-an, anaknya enggak digatekno. Jangan sampai. Ya, ada itu anaknya HP-an pisang. Lah ya, harus ya. Setia. Setidaknya harus sehari semalam itu sebagai suami menatap wajah istrinya yang cantik. Ya, sebagai istri menatap wajah suaminya yang ganteng. Mbok sediluk, mbok piye. Tidak harus sitoke rono, sitoke rene. Ngoten nggih? Nggih. Supaya menjadi keluarga yang samawa. Sejuta harus jujur ya. Pun nyelempit-nyelempit duit dari sor kasur, ya. Iki usahaku, Mas. Ayo digayono. Ini saya melok HBO onlinean oleh Bati sakene. Kurang. Kurang. Nek kurang ayo bareng-bareng ditolongi. Lah itu harus jujur antara suami istri supaya menjadi samawah, keluarga yang samawah. 1 juta. Yang tadi itu apa? Harus tabah. Keluarga supaya menjadi sakinah mawaddah warahmah harus tabah. Karena di lautan pasti ada ombak. Ombaknya itu ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, itu harus tabah. Ada fitnah, ada apa, harus tabah menghadapi ujian. Mesti ada ujian dalam rumah tangga itu harus sabar. Anakku iki tak dongaknya sabar. Sampai saya bilang, Dok, nek Intan itu walaupun kena lumpur pasti akan muncul, tetap cemerlang. Demikian para ramu sedherek harus tabah menghadapi ujian dalam rumah tangga untuk apa? Untuk antara lain melangsungkan kehidupan dalam rumah tangga dan untuk putra putrinya. Nek sitoke rono, sitoke rene, anake bingung.
bingung. Anaknya bingung. Makanya harus setia, harus jujur, harus tabah dalam menghadapi cobaan ujian hidup. Kadang ujian itu dalam rumah tangga mergo maratuane. Kadang mergo dulure IP. Ya kan? Kadang mergo adike. Kadang mergo tonggone. Jadi dalam rumah tangga itu pasti ada ujian, ada cobaan. Jangan sampai enek ujian titik, wes aku jeruk cerai, pun otak. Harus dapat dalam menghadapi ujian hidup. Lah itulah sangune dalam kehidupan supaya bahagia, supaya samalah, yaitu sangune duit sejuta. Nomor siji napa lali? Donga nggih. Nomor kalih napa? Usaha. Nomor tiga napa? Iman. Nomor napa? Takwa nggih. Takwa wis ro kabeh arti takwa, iman wis iman kabeh. Sejuta napa? Harus setia. Harus jujur dan tabah menghadapi